Dan kali ini kita akan sharing session ya tentang buku Innovation DNA. Nah, di sini langsung yang membahas nanti adalah Pak Direktur Pendidikannya, Fikri Boarding School, Ciapus Bogor, insya Allah ya. Nah, kemudian di situ juga nanti akan diberikan contoh-contoh yang menarik ya, bagaimana di beberapa perusahaan yang terus bisa berinovasi terhadap di lembaganya, sehingga akan selalu update dan selalu terbarukan apa yang sudah mereka rencanakan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, maka sama-sama sebelum kita mulai ya, sama-sama kita baca basmalah. Saking semangatnya nih saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Bapak Dedi Tio Afrianto, kami persilahkan ya untuk menjelaskan apa, mengapa, bagaimana dan seterusnya terkait dengan Innovation DNA. Tafadhol Ustaz Dedi. Baik, terima kasih Bu Fatona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirala dini kullih wa kafa billahi syahida sallallahu ta'ala syarikalah wa syahida Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur dan kesempatan ya, hingga kita bisa bertemu di forum yang sangat baik ini ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan rekan-rekan ada dari Makassar ya, ketemu dengan Bu Andini dan kawan-kawan. Berikutnya teman-teman yang dari Aceh ya, ada Ustadz Mujadid ya, dan teman-teman sekalian yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan yang ada di NFEC ya, dan kolega semuanya, teman-teman sekalian, ada Bu Rokoyah ya. Baik, alhamdulillah di pertemuan yang baik ini ya, saya diberikan kesempatan. Ini sebenarnya Bu Fatona ini harusnya ini. Ya, tapi nanti kita bareng saja ya dengan Bu Fatona. Ada beberapa isu di abad 21 di mana informasi sudah mengalir sedemikian derasnya gitu ya, dari berbagai lini, berbagai sumber. Lalu pertanyaannya kemudian adalah ya, kalau dulu pertanyaannya ada begini, pertanyaan zaman dulu itu, apa yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain? Oke, mereka punya informasi, ada yang kelebihan informasi, maka yang lebih informasinya itu dia yang unggul. Tapi pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi saat ini gitu ya, karena informasi sebenarnya adalah akses ya kepada semua pihak, kepada semua institusi, kepada semua organisasi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama. Lalu pertanyaan yang mendasarnya adalah apa yang membedakan di antara mereka satu basis keunggulan tertentu yang itu sifatnya unik. Nah, muncullah jawabannya, salah satunya adalah inovasi. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, di sore yang baik ini saya nanti izin akan menyampaikan ada beberapa insights ya yang kemarin sudah pernah didapatkan gitu ya, dan juga nanti akan saya kolaborasikan ya dengan bahan-bahan bacaan yang lain, karena kalau pure di buku ini saja rasa-rasanya teman-teman biasanya akan bosan ya atau jenuh gitu, walaupun buku ini kurang lebih 300-an halaman gitu ya, dan diterbitkan tahun 2011 ya. Versi Indonesianya itu sudah ada di tahun 2013, jadi 2 tahun berikutnya teman-teman sekalian. Nah, oke, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, barangkali ada yang baru ketemu ya, nama saya Dedi Tio Afrianto, saat ini diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan di NFES Bogor, ya, dan juga sebagai delegasi Indonesia di International Training di Malaysia 2018, pernah terlibat di Kementerian SDM sebagai konsultan e-learning ya di 2013 sampai dengan 2015, terlibat juga di fasilitator Badan Informasi Geospasial ya. Terus berikutnya ada Politeknik di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Lalu juga sebagai NF Education Center Associate ya, tentu saja bareng dengan teman-teman yang lain. Ya, sebagai pandu digital, Kominfo, fasilitator Badan Cyber dan Sandi Negara, Institutur Nasional, dan trainer Esra Indonesia. Itu singkat saja. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan 2011 buku ini terbit ya. Yang paling kiri, The Innovators DNA. Ya, nah
penulisnya hebat-hebat karena tiga-tiganya itu profesor. Saya izin sebutkan salah satu, Clayton M. Christensen, itu ya salah satu profesor manajemen yang dia sudah, kalau saya baca di awal ini 8 tahun. Mereka itu bertiga berkolaborasi untuk menyusun apa yang sesungguhnya ya satu hal yang paling inti ya, intinya inti gitu ya. Dari kenapa seorang inovator itu menjadi unggul gitu ya, sehingga dirumuskanlah DNA itu ya. Nah, di dalam perkembangannya teman-teman sekalian, karena dia terbit 2011 dan sekarang 2021, artinya ada gap 10 tahun yang berjalan gitu ya. Dan di dalam perjalanannya itu saya kasih disclaimer dulu, bisa jadi ada profil-profil perusahaan atau organisasi atau institusi yang saat itu mentereng. Misalkan saya sebut Research in Motion itu BlackBerry. Zaman dulu masih hebat itu, Bapak Ibu sekalian. Cuma sekarang kan kita tahu sendiri ya, sudah mulai tumbang bahkan gitu ya. Terus berikutnya kalau di India itu ada beberapa perusahaan yang diprofilkan, ya saat ini tumbang. Kata kuncinya sebenarnya apa yang mendasari kalau kita saat ini sebagai pengelola lembaga pendidikan ya di internal kita masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi lebih permanen sebenarnya tantangan kita berikutnya. Sehingga saya kolaborasikan dengan berbagai macam referensi. Ini Abdul Azwar Anas, ini Bupati di Banyuwangi, yang membuat Banyuwangi menjadi lebih cerah. Kata orang-orang itu menyebutnya ya minat dulu mati ilan nur gitu. Dari kegelapan menuju yang cahaya, menuju terang benderang gitu di Banyuwangi. Profesor Renat Kasali juga membahasnya dengan sangat apik di tulisan beliau Road to Prosperity gitu ya, mobilisasi dan orkestrasi. Yang terakhir adalah kisah perjalanan Helmi Yahya saat beliau memimpin TVRI, menempatkan dari tadinya ranking terbawah itu TVRI, Bapak Ibu sekalian, naik perlahan-lahan menjadi 7 besar di televisi seluruh Indonesia, nah negeri dan swasta. Nah, saya ingin kaitkan juga pengalaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa inovasi yang saat ini sudah bisa kita nikmati dan barangkali kita masih menikmatinya hingga saat ini, gitu ya, di Indonesia terutama. Oke, saya sajikan. Saya mau nanya dulu dong teman-teman sekalian, biar kita bisa saling berinteraksi. Siapa dari Bapak Ibu sekalian yang dalam seminggu terakhir ini belum atau tidak menggunakan aplikasi dari Gojek atau Tokopedia misalkan? Seminggu terakhir ini. Ada nggak seminggu terakhir ini Bapak Ibu nggak pakai sama sekali, ada nggak? Apapun layanan yang ada di Gojek ataupun Tokopedia misalkan. Jawabannya, saya nunggu jawaban ini sebenarnya. Ada nggak? Bu Fatona, ada nggak seminggu ini Bu Fatona tidak menggunakan aplikasi Gojek ataupun Tokopedia? Tokopedia pakai aplikasinya. Pakai aplikasinya. Tapi kalau Gojek enggak, enggak, iya. Oke, jadi enggak ya. Oke, baik. Dan barangkali jawaban dari Bu Fatona menggambarkan ya, izin untuk saya generalisasi, karena ya penggunaan alat-alat teknologi ya yang sedemikian rupa banyak sekali itu tadi 1, 2, 3 akhirnya kita pakai itu 1, 2 pelan-pelan gitu ya. Nah ini ada dari kemarin itu belum lama ya antara Gojek dengan Tokopedia yang akhirnya mereka merger ya teman-teman sekalian. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry. Ya, Pak. Backsoundnya kedengeran ya? Kedengeran. Providing accessible daily solutions. And democratizing commerce through technology. Fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together, to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact.
We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Oke, ini salah satu startup ya, kebanggaan Indonesia yang kemarin awalnya dia menjadi unicorn, terus akhirnya dekakorn. Kalau teman-teman baca, setelah mereka bergabung, nilai valuasinya udah lebih dari 250-an triliun gitu. Gede banget. Di satu sisi saat kita membaca berita tentang Garuda Indonesia, Bapak Ibu kalau ngikutin juga ya, bagaimana proses bisnis yang berkembang, terus tiba-tiba akhirnya agak merosot nih sekarang Garuda Indonesia. Kalau kata Pak Wamen, technically mereka sudah bangkrut gitu ya, karena ada beberapa tidak efisien dan segala macam. Nah, ini startup ini malah makin apa namanya, makin glowing gitu ya, makin glowing dan growing gitu ya, teman sekalian. Nah, ada nanti satu DNA yang akan saya cuplik gitu ya dari buku Innovators DNA itu tadi ya, bagaimana kalau mereka nanti sudah mengamalkan salah satu DNA itu adalah berjejaring gitu ya. Oke. Nah, ini Sundar Pichai 2018. Oke, saya putarkan tapi mungkin nggak semua karena waktu kita terbatas ya. Saya akan Google. Ini saat Sundar Pichai tahun 2018 cerita tentang bagaimana fitur Google ini ya, Google Voice-nya itu yang dia sudah bisa melakukan proses reservasi ketika orang mau potong rambut gitu ya. Saya langsung lompatin saja di tengah-tengah. Oke. Seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Oke, di sebelah kiri nanti ada ini Google AI-nya. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Oke. Nah, betapa pekerjaan manusia itu ke depan akan sangat mudah sekali tergantikan, sehingga di tahun nanti ada di slide berikutnya saya perjelas ya, ada beberapa hal-hal yang mendisrupsi itu semua. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin dilakukan oleh manusia itu lama-lama akan tergerus. Dan kita juga harusnya ini teman-teman sekalian ya, lihat tuh Sundar Pichai orang India yang jadi CEO-nya Google. Kita juga tiba-tiba boleh nggak kita iri ini? Orang India itu di Silicon Valley, kita tahu ya Google sendiri diketuai atau dikepalai oleh orang India. Microsoft ya, berikutnya ada Adobe, ada IBM, itu orang-orang India. Yang terakhir itu Twitter, itu juga orang-orang India. Coba deh cek apa yang terjadi di India sehingga orang-orang India itu betapa mereka bisa melejitkan manusia, melejitkan SDM sehingga mereka bisa menjadi CEO di perusahaan-perusahaan besar multinasional gitu ya, selevel Google sekalipun. Ini PR untuk kita semua, nanti kita cek. Nah, presentasi ini disusun dengan 3 pertanyaan, mulai dari why, what, dan how. Ya, teman-teman sekalian, mulai dari kenapa sih kita perlu ya tentang isu inovasi ini, terus berikutnya what, apa saja yang termasuk inovasi itu, yang terakhir adalah how, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana kita akhirnya nanti akan menggunakan DNA daripada inovator itu tadi untuk masuk kepada organisasi kita, begitu ya. Oke, pertanyaan pertama mulai dari why in question. Kenapa kita perlu melakukan inovasi? Oke. Ya, pandemi ini teman-teman sekalian, disadari atau tidak, disukai atau tidak disukai,
dia sudah ada. Bahkan sekarang sudah ada Omicron yang kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa nih gelombang pandemi kita, dan katanya tingkat penyebarannya sampai berapa persen ya daripada Delta ya kemarin itu. Tidak hanya manusia yang akhirnya kena imbas itu tadi, organisasi, institusi, lembaga, perusahaan. Gitu ya. Di Indonesia itu ada Giant gitu ya, salah satu contohnya yang kemudian dia tidak terlihat lagi. Ada di departemen store misalkan ada Matahari gitu ya. Teman-teman kita sekalian di lembaga-lembaga pendidikan, kalau saya di Kabupaten Bogor, tempo hari juga sempat tergabung juga dengan MKKS ya, Musyawarah Kepala Sekolah. Mereka juga sebagian sudah dalam tanda kutip mengibarkan bendera putih, bagaimana proses bisnis yang berjalan di dalam lembaganya tidak begitu sebagaimana harapan nih rekan-rekan sekalian. Nah, sehingga momentum ini adalah, ini jangan-jangan ini kesempatan untuk kita menyiapkan formula baru apa nih ke depan. Sehingga ini adalah modalitas penting untuk menyiapkan ketangguhan kita ya di lembaga pendidikan kita masing-masing. Sehingga inovasi ini ke depan ini sebagai pilihan, bahkan bukan pilihan, sebagai keniscayaan ya di masa depan untuk melakukan itu semua. Tahun 2025 teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, ini di World Economic Forum betapa ada 15 skills yang dibutuhkan saat itu. Yang peringkat pertama adalah analytical thinking dan innovation. Gitu. Jadi inovasi ini menjadi peringkat pertama ya skill yang dibutuhkan di 2025. Lalu kemudian ada active learning, complex problem solving, gitu ya, dan segala macamnya. Sehingga resilience itu ada ya, di peringkat 9. 1 sampai 15 ini menjadi PR kita nih, bagaimana agar kita bisa implement di dalam bagaimana kita mengelola lembaga kita. Oke. Nah, lalu kalau tadi skills-nya, kalau ini bicara bagaimana ya kenaikan permintaan dan penurunan permintaan ya di ranah dunia kerja. Sebelah kanan ya, ini yang decreasing demand ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang turun, jatuh gitu ya, merosot permintaannya gitu ya. Ada data entry, ada administratif, accounting. Ini adalah proses-proses yang berjalan secara reguler, secara iteratif, itu nanti ke depan akan tergerus gitu ya. Sehingga di bagian kanan ini ke depan nanti akan dihempaskan oleh mesin seperti yang tadi Saudara saya presentasikan ya di Google itu tadi. Proses reservasi aja sudah dilakukan oleh mesin. Lalu di increasing demand ini yang naik ya. Ini banyak memang di ranah-ranah yang sifatnya teknologi digital. Saya menyebutnya ini sebenarnya seperti tren ya, teman-teman sekalian 2025. Trennya ya permintaan peningkatan itu tadi ya, itu banyak didominasi oleh teknologi. Ya, macam zaman dulu penguasa industri dulu kan di dunia oil ya, di dunia perminyakan. Seperti ada masa yang dipergilirkan gitu loh, masa yang dipergantikan. Gitu ya. Kalau sekarang adalah trennya tren teknologi, itu permintaannya lebih tinggi. Oke, lalu kemudian apakah inovasi yang kita maksud ini? Apakah itu inovasi? Ini dari sisi theoretically, saya nggak terlalu bahas lebih lanjut ya. Intinya adalah inovasi itu membahas tentang implementasi ide yang pada akhirnya akan membuat satu penawaran baru, baik itu barang ataupun jasa, gitu ya. Sehingga inovasi apa nih sebenarnya yang bisa kita upayakan nih di dalam lembaga atau organisasi kita masing-masing. Orang juga kadang-kadang memikirkan di antara 3 perbedaan ini, ya kreativitas, invention, penemuan, satu lagi adalah inovasi. Apa yang membedakan ketiganya? Kalau bicara tentang kreativitas, Bapak Ibu sekalian, itu baru bicara tentang perbedaan Anda dengan yang lainnya. Oke, ya ada perbedaan. Perbedaan satu, yang kedua, yang ketiga, cuma tidak berimplikasi kepada value tertentu atau value baru. Tapi kalau invention ada penemuan, ya ini beda dari yang lainnya, plus punya value, bisa selesaikan masalah. Zaman dulu, zaman kita masih seneng, nenek moyang kita ya masih seneng jalan kaki sana sini gitu ya. Ketika ada penemuan sepeda, itu bisa dikatakan penemuan, invention, karena bisa menyelesaikan masalah. Orang yang tadinya jalan kaki sekian kilo, dia bisa termudahkan ya, lebih efisien energinya. Lalu kalau inovasi itu apa? Ya, pertama beda tentu saja, punya value. Terus yang ketiga, orang tidak bisa hidup tanpanya. Orang nggak bisa lepas diri dari itu. Contohnya apa? Bola lampu di atas kita itu. Bisa nggak suatu ketika kita hidup tanpa listrik, tanpa lampu misalkan?
ya. Iya, jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tapi sepertinya lebih dekat kepada kita nggak akan bisa melepaskan diri dari itu, gitu ya. Dan hal-hal lain yang berada di sekitar kita yang secara intensif kita gunakan. Oke, itu tadi Bapak Ibu ya tentang kreativitas, terus penemuan, terus yang ketiga adalah inovasi. Nah, lalu bagaimana membahas tentang inovasi ini agar bisa kita gunakan? Pada dasarnya inovasi itu selalu berpusat pada problem, sehingga problem ini ya baik yang sudah terjadi ataupun akan terjadi, ini tugas kita nih para pemimpin di lembaga kita masing-masing untuk mendeteksi itu, gitu ya. Ada satu percakapan yang menarik ya tentang bagaimana ketika seorang inovator itu berbincang dengan seorang jurnalis, gitu ya. Saya agak lupa nama inovatornya itu siapa. Ditanyakan, bagaimana Anda tahu para konsumen Anda membutuhkan barang itu? Si inovator itu bilang gini, tentu saja saya akan dianggap sangat gila ketika saya menanyakan kepada mereka apa yang Anda butuhkan. Karena sesungguhnya konsumen itu, mereka itu tidak tahu apa yang Anda butuhkan sampai kita kasihkan di depan mereka ini barangnya, baru mereka, oh ini yang saya butuhkan. Jadi mengidentifikasi problem, sehingga disiplin ilmu kan sekarang berkembang ya teman-teman. Kalau senang baca di bagian design thinking, itu juga bagian dari kita ya, pertama empati terhadap siapa konsumen. Kita berperilaku atau bertindak, kita mengimajinasikan bahwa kita adalah konsumen, ya, sehingga kita jadi bisa menyelami hal-hal apa yang dialami konsumen terhadap produk-produk kita. Nah, lalu di tahap berikutnya adalah insight adanya. Insight ini nanti didapatkan ada di DNA yang pertama dan yang kedua dan ketiga. Gitu ya, ada insight yang akan masuk, terus berikutnya ada solusi, lalu bisnis model dan scale up. Nah, oke. Buku ini Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya menceritakan tentang paling tidak ada 5 DNA ya, 5 DNA oleh inovator. Ya, DNA itu diurutkan seperti ini kira-kira. Asosiasi yang pertama. Asosiasi itu sebenarnya keterampilan apa sih? Sebenarnya connecting things. Itu kalau kata Steve Jobs. Kita juga menyambungkan antar banyak disiplin, antar banyak keterampilan, antar banyak latar belakang, itu menjadi satu hal baru, itu namanya asosiasi. Itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, akhirnya kita juga membahas bahwa, oh ternyata sebelum kebangkitan atau renaissance di Eropa, dulu di Italia, di abad 14-15 itu ada namanya keluarga Medici. Keluarga Medici itu dia orang kaya raya Bapak Ibu sekalian. Dia bankir, dia punya bank di Florence di Italia. Dia ngundang tuh seniman, ilmuwan, ekonom gitu ya, saintis pada diundang ke sana untuk berbicara. Ada Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang hebat di masanya dan namanya masih kita tahu gitu ya. Ada yang seniman, ada Galileo, kita tahu heliosentris itu juga dari Galileo. Tapi kalau kita telusur lagi sebenarnya ada latar belakang Renaissance di Italia yang dia terpengaruh dari itu tadi. Kita punya peradaban yang luar biasa besar ya di Islam di Andalusia saat itu. Kita sudah dari abad ke-7 sampai dengan abad 14 ya, di sana banyak ya, ada Ibnu Firnas gitu ya, terus berikutnya Ibnu Haytham gitu. Yang akhirnya itu menginspirasi ternyata. Itu pertemuan-pertemuan ya, terus ada dari berbagai macam disiplin ilmu sehingga mereka merumuskan ada satu gagasan-gagasan gitu ya. Nah, sehingga saya juga sangat khususun bahwa sore hari ini adalah pertemuan berbagai macam ragam gagasan yang nanti bisa sama-sama kita diskusikan sehingga merumuskan. Nah, ini associating itu tahap pertama Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga tahu di abad 15 ada penemuan benua Amerika. Siapa penemu benua Amerika, Ibu Fatona? Ayo, teman-teman sekalian, penemu benua Amerika. Christopher Columbus. Nah, betul. Christopher Columbus itu di abad 15, 14 berapa gitu ya. Orang Spanyol gitu ya. Sehingga imbas dari House of Medici ini membuat orang yang tadinya takut sama gereja, mereka jadi open mind, terbuka gitu ya. Lalu nyari ya hal-hal baru di luar sana. Nah, kalau sekarang itu apa contohnya? Ada TED Talk nih teman-teman sekalian. Ruang bertemunya gagasan dari berbagai perspektif. Ini juga teman-teman kalau nyimak di YouTube banyak sekali channel-channel yang membahas tentang TED Talk ini. Ada informasi tentang
kesehatan, ada teknologi, ada seni, ada desain, dan berbagai macam hal yang kalau kita lihat, amati, dia nggak lama sebenarnya, itu singkat banget, cuma ketika kita mengikuti itu ada insight baru yang berkembang luar biasa ternyata di luar sana tentang sains gitu, dan TED Talk. Nah, lalu kemudian rekan-rekan sekalian, saya ingat juga tentang satu yang lain, ya, bahwa ada inovasi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, ya, di mana di Pemkab Banyuwangi itu tadi, ini masih dalam konteks associating ya, teman-teman sekalian, connecting the dots itu tadi, tapi dia menemukan, ya, ibarat lintasan Bapak Ibu sekalian, pertigaan, perempatan, perlimaan, dia mempertemukan banyak itu tadi, ya, banyak jalan gitu ya. Ada potensi daerah, ada visi kepala daerah, ada kreativitas, banyak pihak yang dipertemukan di situ. Ya, sebagai bocoran, Banyuwangi yang tadinya sebagai satu kabupaten di paling ujung timur Pulau Jawa yang sangat lekat ya, identik dengan kisah-kisah mistisnya, menjadi berkembang luar biasa ya. Angka kemiskinannya tadinya di atas 2 digit turun jadi 7%-an gitu ya. Terus perkembangan daerahnya, ekonominya sangat demikian maju gitu. Ternyata inovasi itu memang didesain, jadi nggak bisa natural. Memang harus ada kesengajaan untuk membingkai itu, dan bahkan ada kompetisi inovasi di berbagai macam sektor, karena mereka tahu, oh ternyata salah satu keunggulan Banyuwangi itu ada di sektor wisata, sehingga berbagai macam departemen yang ada di Pemkabnya itu diarahkan untuk membuat inovasi yang pada akhirnya bermuara kepada tumbuhnya industri pariwisata di sana, gitu ya. Ini bandar udara yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah tentang bagaimana ya, dulu ini banget Banyuwangi tertinggal banget, gitu ya. Terus berikutnya ada bandar udara. Desainnya saja ini mempertemukan, kayak kalau di Jawa itu ada joglo ya, Bapak Ibu, ini desainnya khas ya, khas kearifan lokal di Banyuwangi sana. Pak Abdul Azwar Anas itu kalau ditanya, kalau saya suruh membayari desain arsitektur di banyak tempat, saya nggak akan kuat, anggaran di daerah saya nggak akan cukup. Tapi dia memanfaatkan jejaring, memanfaatkan associate itu tadi di tempat-tempat yang lain. Jadi arsitek yang ada, orang-orang asli Banyuwangi ditarik gitu ya, sehingga mereka bisa terampil untuk mewujudkan pengembangan di daerahnya. Ini kisah Banyuwangi menjadi kabupaten terinovatif se-Indonesia. Ini 2 kali berturut-turutnya, 2019 saya ambil, 2018 juga dia dapat juga gitu ya. Ini adalah capaiannya. Sehingga ini contoh sederhana bicara tentang inovasi, praktek yang bisa kita lihat dan tidak jauh-jauh dari kita di Indonesia ya, salah satunya ini. Dan bisa jadi banyak sebenarnya pemkab-pemkab yang lain ya, atau industri atau lembaga yang lain yang nanti bisa kita cek ya sama-sama ya teman-teman sekalian ya. Yang jelas dia mengoptimalkan betul apa yang menjadi keunggulan di daerahnya. Nah, lalu kemudian saya agak lompati sedikit, ini belajar dari Tour de Banyuwangi di 2019 ya. Oh ternyata yang awalnya itu Banyuwangi itu jalannya jelek ya segala macam, mereka bikin inisiasi Tour de Banyuwangi, mirip kayak di Prancis itu Bapak Ibu sekalian, Tour de France. Di Banyuwangi itu bikin Tour de Banyuwangi tahun 2019. Itu Federasi Balap Sepeda Dunia, ada semacam penyelenggara yang memang di sana itu harus dicek kesiapannya, termasuk jalan rayanya. Itu 500-an kilometer, jalannya lubang-lubang waktu itu, cuma dengan mengorkestrasi ya kemampuan di daerah Banyuwangi itu untuk bisa mengkritik pemerintah pusat, akhirnya pemerintah pusat juga bisa backup ya, mengorkestrasi potensi daerah. Penyiapan jalan yang tadinya itu banyak lubang-lubang, akhirnya mengkritikin pemerintah pusat untuk bisa merenovasi jalan sejauh 520,6 km. Apakah hanya di situ saja? Efeknya luar biasa ya, karena ada berbagai 20 negara lebih ya yang ikut di dalam helatan itu. Akhirnya liputan media nasional, puluhan ribu kamera setiap harinya menyorot di media sosial, menyorot di kanal-kanal berita nasional dan internasional, menyorot, sehingga menjadi liputan gratis ya, yang akhirnya berorientasi kepada promosi spot-spot wisata yang ada di daerah Banyuwangi. Ini ada Kawah Ijen, ada daerah-daerah
Dan dia tur ini kan melewati banyak tempat-tempat strategis, daerah wisatawan wisata yang ada di sana, teman-teman sekalian. Sehingga orang-orang yang nonton di sana juga melihat, wah ternyata potensi wisata di sana juga bagus gitu. Akhirnya karena ada promosi, ada marketing wisata Banyuwangi terus-menerus, terus akhirnya implikasinya adalah wisatawan jadi berkembang, pendapatan daerah lagi meningkat, dan akhirnya bisnis penginapan, kuliner, merchandise naik gitu ya. Nah, ya animo masyarakat untuk berolahraga juga lebih naik. Ini bagaimana Banyuwangi, kalau di Banyuwangi itu saya membaca salah satunya memang dia di DNA inovator itu dia mempraktekkan hal-hal apa-apa saja di situ. Bapak Ibu, ini buku ini 2011 ya, tapi saya lihat perkembangan di Banyuwangi itu tahun 2010 sampai dengan 2020 gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya kira menarik untuk bisa kita lihat bagaimana satu pilar yaitu di teknologi ternyata bisa mendorong percepatan inovasi itu sendiri ya. Contohnya ini Bapak Ibu sekalian, smart kampung ya, ini ngurus domisili segala macam biasanya berbulan-bulan, lama sekali gitu orang-orang. Ini di sana jadi lebih cepat, singkat gitu ya. Lalu kemudian mengatasi kemiskinan. Mereka itu bisa ngirim satu hari itu 3.000 rantang Bapak Ibu ke seluruh pos-pos yang ada di daerah Banyuwangi gitu ya, sehingga orang-orang yang miskin itu bisa dapat rantang kasih itu tadi ya. Dan mereka punya database yang baik. Nah, balik lagi ke yang pertama, associate. Di buku ini menawarkan ada pendekatan namanya scamper method. Ini contoh bagaimana ketika kita ingin menggunakan pendekatan associate ya di dalam bagaimana kita mewujudkan inovasi di dalam produk kita. Kalau ini contohnya sih bagaimana agar kita ingin membuat satu model baru ya, ini jam tangan gitu ya. Kalau substitute itu kita akan menggunakan apa? Oh, menggunakan natural wood gitu kan, menggunakan kayu ya. Kalau combine kita akan kombinasikan dengan apa? Kalau adapt dan seterusnya sampai dengan reverse ya. Jadi ini cara associate ya di dalam scamper ya, dalam framework scamper.